Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Mari bersama saya Bob Defense kita akan merenungkan Yosua 6, keseluruhan dari Yosua 6 1 sampai 27 ayatnya, untuk kita melihat pada bagian ini di mana kota yang besar dengan benteng, tembok bentengnya yang tinggi itu jatuh, diruntuhkan oleh iman dari Israel. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk belajar sejarah di mana Tuhan berjalan bersama Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, sehingga kami mengenal jalan-jalan-Mu dan kami menempuhnya, karena itulah jalan kebahagiaan kami sendiri. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Jadi cerita Yosua ini cerita yang sangat terkenal ya, bukan hanya di kalangan kita orang Kristen atau kalangan Yahudi saja, tapi sudah di kalangan banyak orang ya, di mana Yeriko dengan tembok-temboknya itu kemudian runtuh. Dan cara untuk meruntuhkan benteng itu adalah cara yang sangat unik gitu. Ada banyak orang membahas secara teknis bagaimana gitu sampai temboknya bisa rubuh. Karena gema suara yang saking kencangnya dari jutaan orang itu, atau dari apa gitu, dikelilingi dan kemudian ada reaksi-reaksi yang terjadi sehingga terus banyak menganalisa gitu kemungkinannya di mata sains gimana. Tapi yang jelas apapun caranya tembok itu runtuh, dan itu runtuh pada hari ke-7. Di mana kemudian orang Israel mereka mengelilingi tembok itu atas perintah Yosua, atas hikmat Tuhan yang biasanya oleh orang-orang di sekitar tembok Yeriko itu, mereka melihat tembok ini tidak mungkin diruntuhkan. Yaitu miriplah dengan cerita-cerita seperti katakanlah Titanic ya kan. Ketika kita tahu ceritanya kan, pemilik Titanic sendiri mengatakan bahkan Tuhan pun karena saking gedenya, saking besarnya kapal itu pada waktu itu ya, itu kan teknologi terbaru ya kan, bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Itu demikian perkataan pemilik kapal itu, karena dia melihat ini terlalu besar untuk bisa tenggelam. Ternyata tenggelam juga. Ada banyak kali kita melihat melalui kacamata kita sebagai manusia. Ini hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak mungkin terjadi, terlalu sulit. Tapi itu terjadi juga. Titanic tenggelam, nih Yeriko, temboknya runtuh. Gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami, karena manusia sebagai manusia kita terbatas pemahamannya. Sehingga ada waktu-waktu di mana kita hanya perlu percaya kepada Tuhan sambil menjalani apa yang bisa kita jalani. Ada banyak kali secara ekonomi, secara akademik misalnya dalam di kampus misalnya di sekolah, secara kekuatan fisik, ada hal-hal yang dijalani yang memang bagi orang kebanyakan, bahkan bagi yang menjalaninya itu mustahil. Ada saya kenal ada keluarga, dia menghidupi 5 anaknya sendiri karena ditinggal istrinya. Dia dan 5 anaknya, dia hanya tenaga honorer dan tidak pernah diangkat-angkat ya kan. Dan sampai hari ini anak-anaknya tumbuh dengan baik gitu. Bahkan tumbuhnya ke atas gitu, tumbuh ke atas dalam arti kan biasa orang bilang kalau kurang gizi itu nanti stunting. Saya lihat tidak ada anaknya yang stunting. Bahkan tingginya di atas rata-rata orang Indonesia. Dan saya melihat menu makan yang kurang dari yang seharusnya. Tetapi Allah memberkati makanan mereka. Sehingga anak bapak ini tumbuh dengan sangat baik. Tingginya di atas rata-rata orang. Tidak ada yang stunting. Itu kan mustahil. Bagi saya melihat menunya, saya berkunjung melihat menu-menu yang biasa dan saya tahu penghasilan bapak ini dan bagaimana dia bergumul setiap hari untuk makan bagaimana, untuk tinggal bagaimana. Tapi Tuhan memberkati makanannya. Dan demikian
beberapa kita yang lain mungkin bukan dalam hal makan minum, tapi dalam pekerjaan, dalam karir, dalam kesehatan. Ada banyak hal di mana tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi kita jalani apa yang bisa kita jalani saja. Sama seperti kenalan saya tadi, menjalani apa yang bisa dia jalani. Dan kemudian Tuhan memberkati. Saya mengingat cerita 5 roti dan 2 ikan gitu. Ketika Tuhan menengadah ke langit dan bersyukur, maka ada berkat di dalam makanan itu. Sehingga akan cukup gitu. Yang dilihat tidak cukup menjadi cukup. Yang dilihat tidak mungkin roboh menjadi roboh. Yang dilihat tidak mungkin bertumbuh dengan baik, ini mesti stunting, jadi bisa bertumbuh dengan baik dan sama sekali tidak stunting. Anak-anak ini tidak kelihatan sama sekali stunting, bertumbuh bahkan kelihatan sehat, besar. Nah, ini hal-hal yang mustahil yang terjadi bukan hanya dalam perjalanan Israel, tapi juga dalam hidup kita sekarang. Kenapa? Karena Tuhan tidak berubah. Tuhan yang menyertai Yosua, yang membuat Yosua besar di mata Israel, yang membuat Yosua ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar, yang membuat tembok Yeriko roboh, yang mustahil itu roboh. Itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan yang sama yang menyertai Yosua adalah Tuhan yang sama yang mengatakan, aku menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sehingga apapun yang kita miliki sekarang, entah terlihat cukup atau tidak, jalani apa yang bisa kita jalani, jalani apa yang harus kita jalani saja. Karena berkat Tuhan yang membuat itu akan berhasil, berkat Tuhan yang membuat itu akan bermultiplikasi, berkat Tuhan yang membuat itu akan tumbuh, berkat Tuhan yang membuat itu akan roboh kalau itu butuh roboh. Sehingga kita mengerti bahwa ketika Yesus mengatakan kepada iblis yang mencobainya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, kita memahami hal ini, bahwa manusia hidup bukan hanya dari apa yang dia lihat, apa yang dia bisa lakukan saja. Karena ketika Allah memberkati, itu akan berbeda. Dimensi ketika Allah memberkati itu akan berbeda. Hidup yang seharusnya hitungannya 1, 2, 3, tanda tanya. Orang akan mengisi tanda tanya dengan 4. Tetapi angka 4 bisa saja berubah. Atau 4 dan Tuhan akan melanjutkan 5, 6, 7, 8. Walaupun kita kemampuannya hanya sampai 4 saja. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu yang membuat sesuatu yang tidak cukup menjadi cukup. Sesuatu yang tidak kuat menjadi kuat. Sesuatu yang tersendat-sendat menjadi lancar. Dan ketika kita bergumul dengan kelemahan kita, dengan dosa-dosa kita, maka kita datang pada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, bisa membaca kitab suci, bisa berseru pada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan akan melepaskan kita dari kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Paulus mengatakan, saya ini terlebih suka berada dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika saya lemah, maka saya kuat. Kok bisa? Iya, karena ketika saya lemah, maka kekuatan Tuhan turun sempurna menaungi saya. Jadi Tuhan menolong saya. Jadi di mana ada berkat Tuhan, meskipun kita ada di dalam kelemahan, di situ akan ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di situ akan ada pertumbuhan, seperti kepada Bapa itu, pertumbuhan kepada anak-anaknya yang berasal dari Tuhan. Di situ akan ada kekuatan untuk merobohkan benteng, seperti di Yeriko ini yang berasal dari Tuhan. Dan ketika kekuatan, pertumbuhan, roboh itu berasal dari Tuhan, itu akan nyata kepada setiap orang. Sehingga pada akhirnya baik kita yang mengalami maupun orang-orang yang melihat pengalaman kita sama-sama akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Tuhan. Maka renungan pada kesempatan ini mengingatkan kita. Mari kita punya beberapa hal yang besar dalam hidup kita yang sulit kita taklukkan. Kita punya beberapa hal besar yang sulit kita atasi. Tapi Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk terus berjalan maju. Untuk berputar berkeliling sama seperti Yeriko ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang memang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita. Meskipun kita tahu ini tidak mungkin. Tidak mungkin orang hanya berjalan berkeliling lalu tembok roboh. Lakukan saja. Tanggung jawabmu, lakukan saja.
dan harapkan dan mohonkan berkat dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, maka 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan banyak sekali orang. Dan ketika Tuhan memberkati, berjalan berkeliling 7 hari lamanya itu dapat merobohkan tembok Yeriko. Dan ketika Tuhan memberkati, maka hanya menu sederhana dapat membuat 5 anak ini tumbuh menjadi besar bahkan di atas rata-rata. Demikian ketika Tuhan memberkati, semua yang kurang menjadi cukup bahkan berlimpah. Untuk apa? Supaya pada akhirnya kita melihat, memandang Tuhan, dan kita memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan kitab suci. Kiranya Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Demi Kristus. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.